Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran mengenai melaksanakan produksi hasil ternak besar atau sapi. Adapun kompetensi dasar yang ada pada materi ini adalah yang pertama, menerapkan pengendalian mutu bahan baku pengolahan hewani. Yang kedua, menerapkan pengolahan hasil ternak besar. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menerapkan pengendalian mutu bahan baku pengolahan dengan tepat, kemudian mengendalikan mutu bahan baku pengolahan hewani secara mandiri, kemudian menerapkan pengolahan hasil ternak besar dengan cermat, dan memproduksi hasil ternak besar dengan penuh tanggung jawab. Kemudian definisi dari hewan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 adalah hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Kemudian, pengertian dari hewan peliharaan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Kemudian pengertian dari ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Itu menurut Undang-Undang Nomor 14 tahunnya sama 2014 Pasal 1 Ayat 5. Kemudian hewan ternak untuk pangan yaitu pengertian dari hewan ruminansia. Apakah sebelumnya ada yang sudah pernah dengar apa itu hewan ruminansia? Oke, jika belum, pengertian dari hewan ruminansia adalah hewan berlambung jamak atau poligastrik, kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali, sehingga kelompok hewan tersebut dikenal juga sebagai hewan memamah biak. Ternak ruminansia memiliki urutan organ saluran pencernaan yaitu esofagus, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus besar, sekum, usus besar, dan berakhir di anus. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan rusa. Nah, ini contoh dari hewan ternak ruminansia ya. Kita ambil contoh dari hewan apa ini? Oke, sapi ya. Coba lihat. Sapi ini memiliki 4 perut ya. Yang pertama ada rumen. Oke, lihat panahnya rumen itu berada di bawah atau perut besar. Kemudian ada retikulum. Mana retikulum? Oke, ini atau perut jala. Kemudian omasum. Yang nomor 3 ya perut buku. Kemudian abomasum atau perut masam ya. Nah, kemudian ini jika hewan ternak tersebut sudah dilihat dalamnya ya, ada seperti ini bentuk retikulum. Kemudian rumen itu lebih ke warna hitam. Kemudian omasum nih ada di tengah-tengah dan abomasum ya, ini seperti ada serat-serat. Kita lanjut. Kemudian bangsa-bangsa ruminansia. Ya, ini ada sapi potong. Sapi potong ini banyak sekali jenisnya. Ya, ada sapi Madura, Bali, peranakan Ongole, Brahman, Simental, Limosin, sampai dengan Wagyu.
Coba kita lihat gambarnya. Apa sih perbedaannya dari hewan-hewan sapi potong tersebut? Oke, baik. Ini ada sapi Bali jantan. Ini pasti sudah sangat familiar ya, di Indonesia sangat banyak. Ini warnanya seperti ini, bentuknya pun seperti ini, bisa dilihat di gambar. Kemudian ada peranakan ongole jantan. Ya nih, warnanya putih. Ada punuknya di atas. Selanjutnya sapi Brahman. Nah, ini juga ada punuknya. Warnanya putih. Kemudian ada Amberden Angus. Ini dari bahasanya saja pasti tidak terdapat di Indonesia. Ya. Kemudian ada Brangus. Selanjutnya, contoh sapi simental jantan seperti ini. Kemudian limosin. Oke, baik. Itulah tadi sebagian besar bangsa-bangsa ruminansia ya. Selanjutnya, oke, komposisi dari macam-macam daging. Di sini coba dilihat ada sapi, domba, babi, ayam, kambing. Yang mengandung air yang paling banyak yang mana? Kambing. Kemudian proteinnya. Protein ini paling banyak siapa ya? Yang dimiliki siapa? Proteinnya itu sapi ya. Kemudian lemak. Lemak yang paling banyak ini hewan babi. Ya, ini bisa dilihat perbandingannya. Nah, coba apakah kalian tahu bahwa ternyata daging kambing adalah salah satu hewan yang memiliki kandungan daging yang sangat baik. Coba ini berdasarkan data USDA Nutrient Database for Standard Reference Release. Ya. Coba daging kambing. Ini kalorinya itu sangat rendah dibandingkan dengan daging-daging yang lain, yaitu 122, kemudian lemaknya juga paling rendah ya dibandingkan dengan yang lain. Ya, di sini yang paling tinggi adalah daging babi ya, lemaknya. Kemudian saturate fat-nya itu malah minus ya, sangat rendah. Itu minus 7, oh, maaf, ini titik. Ini 0,79. Kemudian proteinnya itu tinggi, hampir sama dengan daging sapi. Kemudian ironnya 3,3, ini juga tinggi. Dan kolesterolnya itu sangat rendah, yaitu 63,8. Nah, kemudian karkas. Apa sih karkas itu? Karkas adalah bagian dari tubuh hewan yang telah disembelih secara halal, telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala dan kaki. Ya, itu adalah pengertian dari karkas. Selanjutnya, nah ini contoh karkas ya, sering melihatnya di pasar. Oke, karkas sapi. Ini seperti ini karkas sapi ya. Jelas, karkas itu adalah hewan yang sudah di apa tadi? Kuliti, kemudian dibuang jeroannya, kemudian dipisahkan dari kepala dan kaki. Ya, begitu pula dengan karkas ayam ya. Ini sudah jeroannya sudah dibuang, kemudian dipisahkan dari kepala dan kaki. Kemudian ini adalah contoh karkas kambing atau domba. Oke, pengertian daging sendiri itu adalah salah satu produk pangan asal hewani yang mempunyai nilai gizi tinggi karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bagian yang diperoleh dari pemotongan ternak, baik ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, ataupun ternak kecil seperti kambing, domba, maupun ternak unggas. Daging yang tidak sehat bila dikonsumsi dapat menyebabkan sumber penyakit akibat keracunan makanan bagi manusia. Untuk itu, perlu diketahui berbagai jenis dan kriteria daging yang sehat dan baik.
Next. Nah, ini adalah peta atau nama daging sapi ya. Nah, ini sudah ada bagian-bagiannya. Yang pertama, coba ini daging punuk. Ini atau familiar dengan bahasa blade ya. Kemudian nomor 2, paha depan itu chuck. Kemudian 3, kuprol itu lamusir depan. Nah, kemudian sirloin. Sering dengar sirloin? Ya, yang sering dijadikan daging untuk steak ya. Sirloin itu khas luar. Kemudian tenderloin itu khas dalam. Jadi sirloin dan tenderloin ini memang letaknya berdekatan. Kemudian ram. Nomor 6 itu tanjung, silver side atau gandik ya di bagian belakang. Kemudian inside kelapa. Kemudian shank nomor 9. Nah, ini di bagian kaki belakang ya atau sengkel. Kemudian flank nomor 10, samcan. Kemudian rib meat 11, daging iga. Kemudian ada brisket nomor 12 yaitu sandung lamur. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita next. Nah, bagian daging sapi. Ya, ini jika sapi tadi sudah dipotong, dipisahkan dari karkasnya. Kemudian ini potongan-potongannya. Ini khas dalam tadi apa? Sirloin, tenderloin, kemudian iga utuh. Ini bentuknya lemusir seperti ini. Kemudian ada tanjung, kelapa, penutup, pendasar, daging iga, sampil besar, sampil kecil, dan samcan. Kemudian ini ada klasifikasi potongan daging tadi ya berdasarkan kelas-kelasnya ini ada nih. Ya. Ini menurut SNI 3932. Golongan 1, potongan dagingnya yaitu khas dalam, luar, dan lamusir. Contoh penggunaannya itu seperti tenderloin, sirloin, dan kuprol. Ini untuk biasanya untuk steak, grill, sate, sukiyaki, bistik, ya, rendang, empal. Kemudian yang golongan kelas 2 yaitu potongan daging seperti ram, round, top side, silver side, eye round, chunk tender, chuck, blade itu bisa digunakan untuk dendeng, sop, sate, cornet, bakso, kemudian sate juga, semur. Nah, ini sudah ada contoh penggunaannya. Kemudian yang golongan kelas 3, ini ada shank, rib meat, ting flank. Ya, ini juga sudah terdeskripsi di sini. Seperti rib meat itu bisa untuk sop, roll, kemudian brisket itu cornet, wawon, sop, bisa juga di roast. Selanjutnya adalah ini meat grading ya atau pengelompokan daging. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya ya, ada kualitasnya ada yang kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Coba kita lihat. Coba kita perhatikan daging yang tidak ada putihnya ini ya. Putih itu bagian dari lemaknya ya. Jadi ini tidak ada putih-putihnya sama sekali itu masuk dalam kualitas 1. Kemudian kualitas 2 itu masih ada sedikit putih-putihnya ya, daging putihnya. Kemudian yang kualitas 3 itu yang hampir banyak putih-putihnya. Ya, sampai dengan nah banyak sekali nih kualitasnya sampai yang paling banyak nomor 12 ya. Atau grade 5 ini cukup banyak sekali putih-putihnya.
Coba ada yang tahu putih-putih dalam daging itu namanya apa ya? Oke, putih-putih ya, daging putih yang ada di daging itu namanya marbling ya. Nanti silahkan dicari apa sih marbling itu. Ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah daging komersil yang biasa diperuntukkan untuk apa ya, misalkan daging tenderloin seperti ini ya, untuk steak. Kemudian sirloin pun begitu ya. Kemudian ada daging tibon. Nah, ini peruntukannya seperti ini diolahnya. Kemudian ada daging iga tadi. Ini peruntukannya juga seperti ini. Nah, kemudian ini kalau yang dijual di mentah di pasaran ya, sudah di file ya. Ini pasti juga harganya itu berbeda-beda tergantung dengan grade-grade-nya tadi ya. Nah, ini yang dagingnya sudah dikemas dengan sangat baik. Sampai sini apakah ada yang bertanya? Jika tidak, Ibu akhiri materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.